Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesi kali ini merupakan sesi terakhir dari sesi sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah menyampaikan proses dasar bertazkiyah nafs, bahwa proses dasar bertazkiyah nafs itu yang paling penting ada dua perkara atau ada dua hal yang harus kita lakukan dalam bertazkiyah nafs. Yang pertama yang telah kita sampaikan adalah takhliyah, mengosongkan, membebaskan jiwa kita dari segala macam keburukan dan dosa dengan cara beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah, dan yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan pemirsa The Fikr TV dengan proses dasar yang pertama ini kita bisa mengakui, merasakan daripada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang bersegera memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sahabat The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses dasar yang kedua dari bertazkiyatun nafs itu adalah at-tahliyah. At-tahliyah itu adalah menghias, mengisi diri kita dengan berbagai hal-hal yang baik, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka ada dua hal secara umum yang harus kita lakukan dalam bertahliyah ini, yaitu menghiasi jiwa kita dengan berbagai macam kebaikan. Dua hal tersebut saya simpulkan adalah beramal as-salihah, dan yang kedua adalah istiqamah dalam beramal soleh tersebut. Pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kemudian bertaubat dan terbebas dari segala macam belenggu keburukan tersebut belumlah cukup. Maka untuk menyempurnakan taubat kita, untuk melengkapi daripada proses kita memohon ampun kepada Allah agar kita terbebas dari segala macam dosa, maka diperlukanlah amal soleh yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 71,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba ilallahi wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia beramal saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada pemirsa The Fikir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melakukan proses pertaubatan, permohonan ampun kepada Allah dari segala macam dosa yang kita perbuat, barulah pada sesi kali ini ataupun proses berikutnya menghiasi diri kita, menghiasi hari-hari kita dengan berbagai macam amal soleh. Sahabat The Fikir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh itu banyak sekali macamnya. Bisa kita runtut dari pertama kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Di situ banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan, di mana amal soleh itu ada tingkatan yang ringan, ada tingkatan yang sedang, maupun tingkatan yang berat. Maka bagi kita yang pemula ingin memproses jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari segala macam kekotoran tersebut, hilangkan segala macam kekotorannya, kemudian mari kita hiasi, kita isi hari-hari kita dengan amal-amal yang soleh, agar jiwa kita ini senantiasa bersih. Apa saja amal soleh itu? Amal soleh itu ya berupa perbuatan qalbiyah, baik perbuatan hati, kemudian perbuatan akal, kemudian perbuatan lisan, ataupun anggota tubuh yang lainnya. Semua bisa menjadi amal soleh bagi kita. Sebagaimana contoh perbuatan hati, ya. Perbuatan hati kita bisa digolongkan sebagai amal soleh manakala kita bisa bersabar dari segala hal-hal yang menghampiri kita, ya, terutama sesuatu yang buruk menghampiri kita, yang tidak kita inginkan, kemudian kita bersabar. Itu adalah pekerjaan hati, ya, amal hati kita. Kemudian juga bisa jadi kita berhusnudzon, yaitu berbaik sangka kepada siapapun, ya. Jangan sampai ada dalam diri kita suudzon, yaitu buruk sangka, ya. Kalau buruk sangka berarti kita kembali lagi, ya, mengotori hati kita, mengotori jiwa kita, dan kita balik lagi, ya, dengan proses awal, dengan istighfar, taubat, kemudian isi buruk sangka yang telah kita kotori itu dengan baik sangka kepada siapapun. Itu contoh daripada perbuatan hati. Kemudian perbuatan akal misalkan, ya. Perbuatan akal kita dapat menjadi amal soleh manakala akal kita gunakan untuk berpikir, ya, untuk berpikir tentang sesuatu yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, ya, ketika kita melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakannya ini, kemudian kita berpikir, kemudian kita merenung, ma khalaqta hadza batila subhanaka innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini tidak ada yang tidak sia-sia, semuanya sempurna, dan kita berpikir bahwasanya tidak mungkin penciptaan yang begitu luar biasa ini tidak diciptakan oleh pencipta yang luar biasa. Pasti di mana ciptaannya itu besar, di mana ciptaannya itu istimewa, maka otomatis
penciptanya jauh lebih besar, jauh lebih istimewa, dan yang harus kita sembah, yang harus kita bergantung kepadanya adalah kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, ini proses daripada kita berpikir untuk menjernihkan hati kita dan jiwa kita. Kemudian juga amal lisan, ya. Lisan kita dapat menjadi amal soleh manakala kita bisa berucap, berujar, berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Paling tidak, kalau tidak kita bisa melakukan atau berbicara dengan pembicaraan yang baik, maka lebih baik kita diam. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata, berbicara yang baik. Kalau tidak, maka diam. Itu jauh lebih baik. Kemudian juga amal al-jawarih yang lainnya atau perbuatan anggota tubuh kita yang lainnya juga bisa menjadi amal soleh dalam keseharian kita, ya, seperti membantu orang lain, menyingkirkan sesuatu dari jalan yang membahayakan orang lain, kemudian juga kita membangun sekolah, membangun masjid dan lain sebagainya, ya. Atau paling tidak langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tangan kita untuk bekerja dengan baik, mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita gunakan dengan kebaikan-kebaikan tersebut agar semuanya bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain hal-hal tersebut yang saya sebutkan, maka ada satu amal yang mesti kita lakukan dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang itu yang disebut dengan al-ibadah, ya, yang disebut dengan ibadah. Ibadah ini pun bisa ibadah jasadiah, sebagaimana kita sholat, kemudian kita membantu orang lain, itu juga termasuk dengan ibadah. Kemudian ada juga ibadah maliyah, seperti kita sedekah, kemudian berinfak, berzakat, berwakaf dan lain sebagainya. Ada pula ibadah qalbiyah, yaitu seperti kita husnudzan, kemudian bersabar, kemudian tidak emosian, ya, kemudian senantiasa jujur, senantiasa berbaik sangka kepada orang dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk daripada ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama dari tahliyah itu adalah kita menghiasi diri kita dengan berbagai macam amal soleh. Kita sebagai orang yang beriman hendaknya membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan berbagai macam amal soleh yang dapat kita kerjakan dalam sehari-hari kita. Dan ketika kita menelisik Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tanda ataupun bukti seseorang itu beriman kemudian disandingkan dengan kata amal saleh. Sebagaimana contoh, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hadirin pemirsa, sahabat The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses yang kedua dari tahliyahnya, ya, mengisi ataupun menghias jiwa kita agar senantiasa bersih, agar senantiasa suci, adalah bagaimana amal soleh yang kita lakukan tadi senantiasa kita kerjakan dengan konsisten. Dalam bahasa agamanya,
ya konsisten itu disebut dengan al-istiqamah. Istiqamah itu lurus, kemudian adil, tidak bengkok, tidak miring, lurus, jauh memandang ke depan, bahwasanya yang ia tuju bukanlah sesuatu apapun daripada perkara dunia, tapi yang ia tuju, apa yang ia lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb kami, Tuhan kami, kemudian ia beristiqomah dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya, maka pahala ataupun kebaikan yang akan ia dapat adalah berupa tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diliputi para malaikat yang membawa rahmat kepadanya. Maka bagi orang yang senantiasa istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih, wa abshiru bil jannah, dan ia akan diberikan kabar gembira, surprise yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah dalam beramal soleh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa The Fikr TV, bahwasanya ketika kita sudah mengosongkan diri kita dari berbagai macam keburukan, keburukan syirik, keburukan zalim, keburukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita mengisinya, menghiasi diri kita dengan amal soleh, dan kita konsisten dalam menjalankan amal soleh tersebut, maka pahala yang akan kita dapatkan sungguh amat luar biasa. Maka Anda yang merasa beriman atau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan di bulan Ramadan yang suci ini kita bisa melakukan amal kegiatan atau amal soleh yang sangat luar biasa, dan kita konsistenkan, istiqomahkan amal soleh kita agar mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita, agar menjadi perangai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh indah jika seseorang kemudian mati atau wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia sedang dalam melakukan amal-amal yang soleh. Hal itu bisa ia dapat karena dia sering, karena dia konsisten dalam melakukan amal soleh tersebut. Pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW juga menasihati kepada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW, di mana pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan kepada siapapun kecuali kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqomahlah. Nasihat yang sungguh sangat simpel, yang sangat ringkas ini, namun kalau kita telisik lebih jauh lagi, maka terkandung makna yang sangat luar biasa. Bila kita sebagai seorang yang beriman mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia adalah zat yang menciptakan kita, maka sudah barang tentu kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada zat yang menciptakan kita semata, dan proses penyembahan kita ataupun proses ibadah kita kepada Allah
maka kita istiqomahkan. Jangan sampai kita di pagi hari beriman, kemudian di sore hari tidak. Sebaliknya di sore hari beriman, di pagi harinya pun tidak. Nah, maka setiap saat, setiap waktu, setiap hari, maka kita beramal soleh dan beristiqomah dalam amal soleh kita. Di mana kita harus beristiqomah? Tentu di setiap kondisi, di setiap segala hal yang mana hal tersebut, kondisi tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan baik kita atau amal-amal soleh kita. Al-istiqomah fi tauhidillah, istiqomah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tancapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwasanya Allah merupakan Allah adalah zat pencipta alam semesta ini. Kita hanya bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada sesiapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengaku Anda seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Anda masih mempercayai batu akik. Misalkan ya, ketika Anda pergi untuk berdagang dan Anda meyakini bahwasanya batu akik ini mendatangkan keberuntungan bagi Anda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin di sekitar kita ada orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, kemudian sholatnya rajin juga kita lihat, saumnya juga tidak pernah ketinggalan, tapi ketika dia mau beraktivitas, dia mau melakukan hajatan, maka dia hadir terlebih dahulu kepada sesuatu ya yang ia yakini dia akan mendapatkan manfaat dan mudarat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istiqomah juga dalam imtithal awamirillah wa nawahihi. Istiqomahlah kita juga, konsistenlah kita dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu saja yang wajib, maka istiqomahkanlah kita dalam melakukan sholat atau mendirikan sholat yang 5 fardu tersebut. Kemudian juga ketika Allah mengharamkan, melarang kita untuk misalkan meminum minuman keras atau meminum khamar, maka jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita melakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah keluar daripada proses pensucian jiwa kita ini. Kemudian yang terakhir juga al-istiqomah dalam mahabbah, dalam kita mencintai ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai sesama kita, apalagi mencintai sanak famili kita, keluarga kita. Tentu cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita landaskan dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula jika kita dalam kondisi marah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan marah kita kepada makhluk Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kedua hal yang harus kita jalankan dalam proses tazkiyah nafas di bagian yang kedua, yaitu tahliyah, yaitu mengisi, menghiasi diri kita. Ya, setelah kita membebaskan diri kita dari keburukan, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dua hal yang harus lebih kita perhatikan: isilah hati kita, isilah diri kita, hiasilah jiwa kita dengan amal soleh. Ketika kita menghiasi dengan amal soleh, maka istiqomahkanlah kita, konsistenkan dalam kita beramal soleh, meskipun kecil. Ya, kita misalkan membantu orang lain, tidak kita lihat bagaimana jumlahnya ataupun banyak
banyaknya, tapi kalaupun kecil dan ikhlas karena Allah dan kita istiqomah atau konsisten dalam melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang istimewa buat kita semua. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya ditanya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuha wa inqallah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terus menerus, yang konsisten, yang istiqomah, meskipun perbuatan itu masih dalam taraf yang paling ringan. Pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir daripada pertemuan kita kali ini dalam tema Tazkiyatun Nafas, dari pertama yang sudah kami sampaikan sampai hari ini, maka pada intinya merujuk ataupun kita bisa globalkan bahwa tazkiyatun nafas ini adalah ada dalam kata takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pada intinya tazkiyah nafas itu adalah takhliyah, mengosongkan diri kita dari keburukan-keburukan, dari syirik kepada Allah dengan cara istighfar dan bertaubat. Kemudian tahliyah, mengisi, menghiasi jiwa kita, diri kita dengan amal-amal soleh dan istiqomah dalam menjalankannya. Maka ini semua terangkum dalam kalimat takwa. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita bertakwa. Tujuannya apa? Semua amal ibadah, syariat yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa kita, untuk menetapkan diri kita sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Sabdanya, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ikutilah perbuatan buruk yang telah kita perbuat dan mengikutinya dengan perbuatan baik. Artinya di situ ada proses takhliyah, ya, kemudian tahliyah. Kita singkirkan perbuatan buruknya, kemudian kita isi dengan perbuatan baik. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan baik itu, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita perbuat. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, agar kita senantiasa tetap dalam ketakwaan, agar jiwa kita, hati kita senantiasa bersih, senantiasa suci, maka senantiasa bergaul dengan sesiapapun, dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan manusia, baik dengan binatangnya, baik dengan tumbuhannya, dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan itu semua bisa kita baca dalam kitab-kitab ulama-ulama kita terdahulu, ya, sebagaimana contohnya yang disampaikan oleh kiai kita, yaitu yang sedang dikaji adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab ini bisa Anda jadikan sebagai rujukan bagi Anda untuk mentazkiyah diri kita atau mensucikan diri kita, mensucikan hati kita dari segala macam perangai-perangai yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa The Fikr TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah
apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan pada materi tazkiyatun nafas ini. Sampai di sini dari definisi, kemudian manfaat bertazkiyatun nafas, kemudian kaidah-kaidah dalam bertazkiyatun nafas, dan proses dasar daripada tazkiyatun nafas yaitu takhliyah dan tahliyah. Maka selanjutnya kami serahkan kepada Anda sekalian untuk memulai kita mensucikan diri kita dengan bertazkiyah nafas ini. Bisa Anda baca, Anda pelajari dari berbagai macam literatur-literatur, sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi dari kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang lainnya yang menjadikan hati kita suci, menjadikan hati kita lembut, agar kita benar-benar dalam kondisi terbaik, ya, manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan dan bisa bermanfaat bagi pemirsa The Picker TV dimanapun Anda berada. Dan yang paling utama, setelah kita mengetahui satu disiplin ilmu ataupun mengetahui sesuatu, yang paling baik adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah thamrah ataupun buah dan manfaat daripada ilmu yang kita miliki. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai berjumpa di lain kesempatan dan dalam tema yang lain, dan tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dimanapun kita berada, dan kita dijauhkan dari segala macam keburukan yang ditimpakan kepada kita, dan kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, yang kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pesan terakhir sebelum saya mengakhiri daripada sesi kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian, kita semua mati kecuali kita dalam keadaan beriman, kecuali kita dalam keadaan Islam, kecuali kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang terjadi dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam mengakhiri daripada kehidupan dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qauli hada astaghfirukum min zilatil kalam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.